Topik ini dibuat untuk menjawab pertanyaan mengapa iman Kristen itu menyembah Isa Al-Masih. Mari kita jelaskan. Kalau kita hidup di tahun katakanlah 2012, 13 dan sebagainya, kita ada di titik ini, dan menurut sejarah, kalau kita melihat 2000 tahun yang lalu, pada tahun 5 Masehi sampai 38 Masehi, ada seorang figur sejarah yang namanya menurut Quran Isa Al-Masih, atau menurut Injil Yesua. Dia dilahirkan sebagai seorang bayi, kemudian belajar, bertumbuh, dan hingga dia berusia 30 tahun, dia mulai mengajar. Pada usianya 33 tahun, dia selesai, dia mati, dikuburkan, bangkit, dan kemudian kesaksian Injil mengatakan dia naik ke surga. Di surga ini dikatakan dia dekat dengan Bapaknya. Kalau kita melihat figur sejarah ini, dia hanya hidup selama 33 tahun di muka bumi. Tentunya iman Kristen kalau melihat ini saja tidaklah punya alasan untuk menyembah dia sebagai pencipta. Mari kita pelajari apa yang dia katakan selama 3 tahun. Menurut pengajarannya yang ditulis oleh murid-muridnya di dalam kitab Injil Lukas 5, 18 sampai 24. Dia katakan dia dapat mengampuni dosa. Demikian juga dikatakan di Injil Yohanes pasal 8 ayat 58. Perkataannya bahwa aku ada sebelum Abraham ada. Abraham atau Ibrahim adalah figur sejarah yang hadir di dunia jauh sebelumnya. Jadi demikian Isa Al-Masih mengatakan bahwa dia sudah ada sebelumnya. Demikian juga di Yohanes 17 ayat 5 dikatakan bahwa aku telah dimuliakan sebelum dunia ada. Jadi jelas perkataan-perkataan itu menyebutkan bahwa dirinya sudah ada sebelum dia menjadi manusia. Di dalam ayat Yohanes yang terakhir ini 10 ayat 30 dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Maksudnya waktu dia menjadi manusia di sini, dia menyebutkan dirinya sama dengan Bapa atau bergantung dengan Bapanya. Saudara, kalau kita melihat ada Allah Bapa di sini, dan Allah Bapa memiliki kehendak, kalau dia melakukan kehendaknya, dia menggunakan firman. Dan kalau dia mengerjakan kehendaknya, dia menggunakan roh. Jadi Allah Bapa itu memiliki firman, dan Allah Bapa juga memiliki roh. Kita sebut di sini firman Allah dan roh Allah. Nah, menurut penjelasan dari Injil Yohanes pasal 1, yang menjelma menjadi manusia itu adalah firman Allah. Dia yang menjelma menjadi manusia. Dan tentunya menurut kurun waktu ini kita bisa melihat bahwa firman Allah itu sudah ada sebelumnya. Firman Allah itu sudah ada di awalnya. Sedangkan kita tahu juga kesaksian Injil mengatakan ketika Yesus naik ke surga, dikatakan dia akan datang kembali pada akhirnya. Kalau kita melihat hanya 33 tahun, mungkin kita sulit percaya bahwa dia layak disembah. Tapi menurut pengakuannya dari pengajaran yang tertulis di kitab Injil ini, ternyata dia sudah ada jauh sebelumnya. Dan dia sudah ada dan tidak mati. Namun pada akhirnya akan datang kembali. Jadi iman Kristen melihat Isa Al-Masih itu adalah figur yang merupakan awal dan yang juga akhir. Oleh karena itu,
iman Kristen mempercayai bahwa dialah pencipta. Karena siapa lagi yang awal dan yang akhir. Nah, saya mengundang bagi beberapa saudara yang sudah mempelajari Quran. Bagaimana pernyataan Quran surah 3 ayat 45 yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Kalau di akhirat itu adalah kehidupan setelah dia mati. Dia masih terkemuka. Demikian juga di surah 4 ayat 158 dikatakan bahwa Allah mengangkat diri Isa Al-Masih kepada dirinya. Sehingga ini juga setuju bahwa Injil mengatakan dia dekat Bapa. Demikian juga dari surah 4 ayat 171 dikatakan bahwa Allah yang memiliki kehendak melakukan melalui rohnya dan melalui firman-Nya dinyatakan. Bukankah hal ini juga menggambarkan apa yang kita lihat dalam diagram ini? Demikianlah iman Kristen memandang Isa Al-Masih sebagai pencipta yang layak disembah. Semoga membantu.